Diri jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mencermati dan memperhatikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan satu insight yang menarik, yaitu bahwa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bulan Ramadan itu berkaitan erat dengan pengampunan dosa. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bulan Ramadan itu memiliki hubungan dengan mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, yakin bahwa puasa Ramadan adalah syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dengan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan juga dengan penuh semangat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lain, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang menghidupkan malamnya dengan ibadah, melaksanakan salat tarawih dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis yang lain, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang menghidupkan malam-malamnya, khususnya pada malam Lailatul Qadar, maka dengan iman dan ihtisab, maka dosanya juga akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Zakat fitrah yang kita bayarkan di akhir bulan Ramadan itu juga merupakan sebab dihapuskannya dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zakatul fitri tuhhatan lis-shaimi minal lagwi wal rafath." Zakat fitrah yang kita bayarkan itu adalah dapat mensucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan juga kata-kata yang keji. Hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kabair." Dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain, yang berikutnya, di antara amal-amal tersebut menjadi pengampunan dosa selama dia tidak melakukan dosa besar. Hadirin Allah, ini semua menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi kita, umat Islam, untuk memperbaiki diri dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, mengapa ampunan Allah Subhanahu wa taala itu penting? Karena kata Allah, kita tidak akan bisa meninggal dengan tenang sebelum diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istirahat bagi orang yang belum diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, "Wahai Rasulullah, seorang wanita telah meninggal dan beristirahat dengan tenang." Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW ternyata marah. Faghadiba Rasulullah SAW. Rasulullah SAW marah. Kemudian beliau berkata, "Innama yastarihu man ghufira lahu." Sesungguhnya yang bisa beristirahat ketika meninggal dunia itu hanyalah orang-orang yang diampuni dosanya. Tidak ada istirahat, tidak ada meninggal dengan tenang, kecuali bagi orang yang telah mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin
Rahimakumullah. Ramadan adalah kesempatan emas bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup celaka orang yang mendapatkan bulan Ramadan namun dosanya belum diampuni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raghima an rajulin dakhala alaihi Ramadan, tsumma salaha, falam yughfar lahu." Celaka orang yang mendapatkan bulan Ramadan. Ramadan datang, kemudian pergi, sementara dosanya belum juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai seorang ulama Imam Qatadah rahimahullah mengatakan, "Man lam yaghfar lahu fi Ramadan, falan yughfar lahu fi ma siwa." Siapa yang tidak diampuni di bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah membukakan itu maghfirah yang sepuas-luasnya, tapi juga belum diampuni, maka bagaimana dia bisa diampuni pada hari-hari yang lain, pada bulan-bulan yang lain. Hadirin rahimakumullah, kita tidak terasa telah melampaui sekitar 18 hari dalam bulan Ramadan. Insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki sepertiga yang terakhir dari bulan Ramadan, Ashrul Awakhir. Ini merupakan babak penentuan pada Allah. Kata Rasulullah SAW, "Innamal a'mal bil khawatim." Sesungguhnya amal-amal seorang hamba itu tergantung daripada amal-amal penutupnya. Hadirin Allah, kita jadikan sisa-sisa hari terakhir bulan Ramadan ini sebagai kesempatan emas kita untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memacu kembali semangat kita untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, setiap detik dalam bulan Ramadan itu amat berharga. Sangat sayang apabila disia-siakan begitu saja. Karena hadirin Allah, ibadah yang kita lakukan pada dasarnya juga dapat menjadi penghapus dosa kita. Sebagaimana hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Man qama Ramadhana, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hal ini sebagaimana juga ditujukan, dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtanibu fi ghairi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya. Hadirin Allah, pada 10 hari terakhir disunnahkan untuk melakukan i'tikaf. Salah satu hikmahnya adalah untuk apa? Untuk menjaga kita, untuk mengkondisikan kita agar kita semangat dan fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, yang kedua yang bisa dilakukan untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak doa. Khususnya di 10 hari terakhir. Khususnya di malam-malam yang ganjil, yang dimana di situ adalah malam-malam yang berpeluang di mana kita mendapatkan Lailatul Qadar. Hadirin Allah, kita semua insyaallah akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Namun sedap apa kita ketika malam Lailatul Qadar turun? Ada yang sedang tidur, ada yang sedang melakukan perbuatan sia-sia, tapi juga ada yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam Lailatul Qadar itu, marilah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata doa di malam Lailatul Qadar itu adalah doa untuk juga mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ini juga hadis yang berkaitan dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha berkata,
Aku pernah bertanya pada Rasulullah SAW, jika saja ada satu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, lantas doa apa yang mesti aku baca wahai Rasulullah SAW? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau memberikan maaf. Tuhibbul afwa, senang dan suka memberikan maaf pada hamba-hambanya. Fa'fu anni, oleh sebab itu, ampunilah aku. Inilah doa yang harus kita banyak di malam-malam Lailatul Qadar. Hadirnya Allah, yang ketiga dan yang terakhir yang dapat disampaikan pada khutbah yang singkat ini, yang dapat kita lakukan untuk mendapat dan menggapai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjauhi segala macam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berpuasa, namun puasa kita tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba shahibin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash." Banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala illa al-ju'i wal 'atash, kecuali lapar dan dahaga saja. Kata Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fihi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, justru malah mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan sepanjang hari. Hadirin rahimakumullah, puasa yang hakiki, puasa yang sukses, puasa yang sejati itu adalah puasa yang membuahkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW suatu hari naik ke mimbar, kemudian berkata, beliau mengatakan, amin, 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 sebanyak 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa Anda naik mimbar, kemudian mengucapkan amin, amin, amin? Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya Jibril alaihissalam datang kepadaku. Dia berkata, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, namun tidak diampuni dosanya, tidak membuat dia menjadi lebih baik, tidak membuat dia semakin bertakwa, tidak juga menggembleng dia kemudian menjadi hamba yang semakin baik ibadahnya, maka pada nar, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, Allah, jangan sia-siakan kesempatan di penghujung Ramadan ini. Jaga semangat dan stamina kita. Hindari kelalaian serta godaan dunia yang tidak ada faedahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal-hal yang dapat menghalangi kita dari ibadah dan ketaatan kepada Allah di sisa Ramadan kali ini, dan memberikan kita kesuksesan untuk meraih ampunan dan maghfirah-Nya yang luas. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم فاسألوه بفضله يعطكم ولذكر الله أكبر. Free audio post production by alphonic.com.